Obrolan 26. Bukan karena Feng Wuchen berhati lembut, atau Feng Wuchen tidak ingin membunuh Mo Yu, tetapi Feng Wuchen ingin memikirkan keluarga Feng. Meskipun kekuatan keluarga Feng saat ini cukup untuk bersaing dengan keluarga Mo, tidak ada pendukung di belakang keluarga Feng, tetapi keluarga Mo memiliki pendukung keluarga Huangfu. Begitu perang dimulai, keluarga Feng pasti akan menderita, bukan ini yang ingin dilihat Feng Wuchen. Kekuatan keluarga Huangfu jauh lebih tinggi daripada keluarga Feng dan keluarga Mo. Keluarga Feng belum memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Huangfu. Bahkan dengan bantuan keluarga Lin dan Pavilion Wanbao, mereka tetap bukan tandingan keluarga Huangfu. Jika tidak, Feng Wuchen akan membunuh Mo Yu tanpa ragu-ragu. Lebih penting lagi, kakak laki-laki Huangfu Qing juga merupakan murid dari sekte pertama kekaisaran, sekte Tianyun. Dengan hubungan ini, bahkan kekaisaran akan menghormati keluarga Huangfu. Sebagai sekte pertama kekaisaran api, sekte Tianyun sangat kuat sehingga orang bisa membayangkannya. Pavilion Tuan Yu, pergi. Feng Wuchen tersenyum sedikit, dan membawa Ling Xiaoxiao pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Alam pemurnian Qi mengalahkan alam pemurnian Qi dalam 3 atau 2 pukulan. Kekuatan Tuan Muda Feng sangat menakutkan. Ini benar-benar menakutkan, dia telah melampaui Mo Linger. Jenius yang mengerikan, saya tidak tahu apakah keluarga Mo akan menyesalinya sekarang, dan saya tidak tahu apakah Mo Linger akan menyesali keputusannya. Kecepatan kultivasi Tuan Feng terlalu menakutkan, aku khawatir dia akan menerobos lagi dalam setengah bulan. Kejutan yang dibawa Feng Wuchen kepada mereka terlalu banyak, satu demi satu kejutan, bakat seni bela diri tingkat 2, dengan kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan, benar-benar menumbangkan ruang lingkup kognitif mereka. Dalam hal kekuatan, Feng Wuchen sebanding dengan Mo Yu, tetapi dalam hal pengalaman tempur, Mo Yu jauh di belakang. Feng Wuchen hanyalah seorang jenius bertarung, dan rasanya seperti dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menjadi musuh. Tuan Pavilion, Tuan Muda Feng terlalu menakutkan. Momen menghindari tebasan es Mo Yu terlalu misterius. Zhang Han, yang ada di sampingnya, berkata dengan ngeri, berkeringat deras. Yu Wanxiong berkata, Feng Wuchen belum melepaskan pedangnya. Ketika Zhang Han mendengar ini, tubuhnya menegang. Kengerian di matanya tumbuh sedikit lebih. Seorang jenius bertarung, menyaksikan pertarungan Feng Wuchen adalah semacam kesenangan bagi semua orang di kota Wushuang. Berita bahwa Mo Yu dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan cepat mencapai keluarga Mo, dan itu juga menyebar di kota Wushuang. Berita bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Feng, yang berada di level pertama Qi Refining Realm, mengalahkan Mo Klan Mo Yu, yang berada di level ketiga Qi Refining Realm, menyebarkan kegemparan di Peerless City, mengkhawatirkan setiap rumah tangga. 3 keluarga besar sangat terkejut dengan berita bahwa Feng Wuchen telah menembus level pertama Qi Refining Realm. Kecepatan mengerikan apa ini? Mo Linger, jenius pertama dari Peerless City, tidak bisa melakukannya sama sekali. Hari pertama kekaisaran tidak memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan, bukan? Untuk sementara waktu, Feng Wuchen didorong ke posisi jenius pertama oleh semua orang di Wushuangcheng. Di Peerless City, sebuah kalimat mulai mengalir keluar, jenius pertama dari Peerless City adalah Feng Wuchen. Ketika Mo Linger menghina Feng Wuchen sebagai pemborosan, menginjak-injak martabat Feng Wuchen, dan dengan kejam melemparkan kata-kata yang tidak akan pernah melihat ke belakang, sekarang Feng Wuchen mengalahkan Mo Yu, yang lebih kuat dari Mo Linger, dan kalimat ini beredar di Wushuangcheng. Kata-kata itu adalah tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah keluarga Mo.
Jenius tak tertandingi seperti itu ditinggalkan dengan kejam oleh Molinger dan keluarga Mo, dan semua orang di kota tanpa tanding menertawakannya. Jika Molinger tahu, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Dunia ini tidak kekal, dan banyak hal tidak dapat diprediksi dan bahkan lebih tidak terduga. Di aula keluarga Mo, wajah para eksekutif senior suram, dan aula dipenuhi dengan hawa dingin dan kemarahan. Mo Yu dikalahkan oleh bekas limbah kota Wushuang, dan meskipun dia masih mengandalkan yang kuat untuk menggertak yang lemah, dia masih kalah, mempermalukan wajah keluarga Mo, dan membuat semua orang di kota Wushuang tertawa. Bagaimana mungkin keluarga Mo tidak marah? Tetapi keluarga Mo tidak berani pergi ke keluarga Feng untuk meminta kesalahan mereka. Pertama, Mo Yu menyelinap lebih dulu, dan kedua, mereka masih mengandalkan yang kuat untuk menggertak yang lemah. Mereka semua dikalahkan. Wajah apa yang harus diminta keluarga Mo? Bukankah itu akan lebih memalukan? Mo Kun tidak mampu kehilangan wajah ini, dan keluarga Mo tidak mampu kehilangan wajah ini, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Karena itu, keluarga Mo tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimana bisa ada alasan untuk diintimidasi dan tidak melawan? Apakah keluarga Mo begitu mudah diganggu? Tentu saja tidak. Tidak hanya keluarga Mo tidak akan menyerah, mereka akan melawan lebih keras lagi. Patriark, kultivasi Feng Wuchen terlalu menakutkan untuk ditingkatkan. Dia bisa mengalahkan Mo Yu di tingkat pertama. Jika dia diberi waktu untuk berkultivasi, saya khawatir waktunya akan tiba. Seorang tetua berkata dengan muram dan marah. Feng Wuchen, bocah bau ini tiba-tiba berubah menjadi jenius, dia tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak, keluarga Mo saya tidak akan pernah ditertawakan oleh Wu Shuangcheng. Itu benar. Bocah bau ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Dia harus dibunuh sesegera mungkin. Keluarga Feng dan keluarga yang telah merobek wajah mereka. Kita dapat bergandengan tangan dengan keluarga yang dan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Feng. Orang-orang tingkat tinggi marah, keberadaan Feng Wuchen sudah mulai mengancam keluarga Mo, dan mereka sama sekali tidak membiarkan ancaman semacam ini ada. Wajah Mo Kun suram, dan matanya yang dalam penuh dengan niat membunuh, tetapi dia tetap diam dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bisakah Feng Wuchen benar-benar melewati Frost Slash Mo Yu? Setelah waktu yang lama, Mo Kun perlahan membuka mulutnya. Ketika Feng Wuchen dan Mo Yu bertarung, adegan magis telah menyebar di kota Wushuang, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana Feng Wuchen melakukannya. Penatua pertama Mo Yuankong mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, masalah ini sangat aneh. Menurut Yuer, Feng Wuchen tidak menghindarinya sama sekali, tetapi Bing Zhan tidak memukulnya. Saya tidak dapat mengetahuinya. Petik 2. Sayang sekali mereka tidak ada di sana pada saat itu, atau mungkin Anda bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mo Kun berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang tak terlihat, dan berkata, Feng Wuchen ini telah menjadi misterius, dia bukan lagi Feng Wuchen seperti dulu, putra ini terlalu berlebihan, ancaman bagi keluarga Mo saya. Petik 2. Bagaimana Patriark akan berurusan dengan bocah bau itu? Tanya Mo Yuankong. Kata-katanya jelas dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan Mo Yu terluka dengan sia-sia. Bisnis keluarga yang pada dasarnya terputus. Keluarga Mo kami sekarang mengambil tindakan. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada keluarga Yang? Mo Kun bertanya sambil menyeringai. Patriark, kita akan bergandengan tangan dengan keluarga Yang, dan berurusan dengan keluarga Feng bukanlah masalah. Jika saya membantu keluarga Yang, orang tua ini khawatir Paviliun Wanbao dan banyak keluarga lain akan memutuskan kerja sama mereka dengan keluarga Mo kami. Patriark,
Prioritas utama adalah berurusan dengan keluarga Feng, dan bergabung dengan keluarga yang adalah kesimpulan yang sudah pasti. Para tetua dan yang lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Tapi Mo Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian semua salah paham, saya sedang berbicara tentang menyerang keluarga yang..." Terkadang kelinci akan menggigit orang ketika mereka didorong. Keluarga yang adalah kelinci yang didorong. Panasnya sedikit lebih buruk. Apa maksud kepala keluarga? Seorang penatua bertanya, tidak yakin. Pertarungan Snipe dan Kerang, nelayan menang, dan Feng Zhenqiong ingin bertarung dengan keluarga Mo saya, tetapi itu masih jauh. Mo Kun mencibir ringan. Saya mengerti. Mo Yuankong mengangguk dengan sadar. Beberapa yang lain tampaknya mengerti tetapi beberapa tidak. Lakukan sesukaku. Mo Kun mencibir. Angin pulang. Karena Feng Wuchen akan mengalahkan Mo Yu, keluarga Feng sangat bersemangat. Cener, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memberi kami wajah orang tua Feng. Xiao Qingqing memuji. Kakak ketiga, sepertinya kekuatanmu melebihi kekuatanku. Kecepatan kultivasinya mengerikan. Feng Yuan tertawa, masih sedikit tidak percaya bahwa Feng Wuchen bisa mengalahkan Mo Yu. Hei! Feng Zhenqiong menghela nafas pelan dan mengerutkan kening, jangan terlalu senang, rubah tua Mo Kun tidak mudah dipusingkan, belum lagi keluarga Huangfu di belakang keluarga Mo. Feng Qianyang mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark benar, Wu Chen mengalahkan Mo Yu, yang pasti akan mendiskreditkan keluarga Mo, yang setara dengan menyinggung keluarga Mo. Bagaimana mungkin Mo Kun menyerah? Penatua, letakkan kibau kondensing Kisan untuk saat ini, dan hancurkan Master Alkimia kelas 2 sesegera mungkin. Saya akan memperbaiki bubuk obat. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu di sini untuk memperbaiki? Feng Qianyang menatap Feng Wuchen dengan tatapan kosong. Yah, tuanku telah mengajariku, seharusnya tidak ada masalah. Feng Wuchen mengangguk, dan hanya dengan cara ini dia dapat membantu keluarga Feng meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Begitulah. Feng Qianyang mengangguk dan tersenyum, keluarga Feng kami memiliki alkemis lain. Lumayan. Menyerahkan Qing Yuandan kepada Feng Zhenqiong, Feng Wuchen melanjutkan, ayah, tuanku menyempurnakan Qing Yuandan, yang cukup untuk membantumu melangkah ke ranah Yuandan. Bahkan jika keluarga Mo tidak akan menyerah, mereka tidak akan mulai begitu awal, selama ini, ayah telah berlatih keras. Oh, apakah tuanmu sudah memperbaikinya? Mata Feng Zhenqiong langsung menyala, dan hatinya sangat gembira. Menerobos ranah Yuandan jelas bukan masalah. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, yah, ketika saatnya tiba, penatua pertama akan dipromosikan menjadi Master Alkimia peringkat kedua, dan ayah akan menerobos ranah Yuandan. Bahkan jika keluarga Mo ingin melakukannya, mereka harus melakukannya, menimbang kekuatan mereka sendiri. Cener, tuanmu sangat kuat, mengapa tidak membiarkannya mengambil tindakan? Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan berkata, Ibu, tuanku memiliki temperamen yang sangat aneh. Dia tidak pernah peduli dengan urusannya sendiri, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tuanku memberiku latihan tingkat Suan dan 2 seni bela diri tingkat Suan. Apa? Latihan Suanji dan seni bela diri. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka melebar kaget dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen kemudian menuliskan latihan dan seni bela diri satu persatu, dan meminta mereka untuk menuliskan dan membakar bilah bambu agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Feng Wuchen juga ingin memberikan latihan yang kuat dan seni bela diri kepada keluarganya, tetapi ini akan terlalu jelas dan akan mudah dicurigai oleh orang lain, jadi semuanya harus dilakukan secara perlahan.
Setelah kekuatan anggota keluarga Feng meningkat, mereka akan diganti dengan yang lebih kuat. Melihat latihan Xuanji dan seni bela diri, Feng Zhenqiong dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Ini seperti kue di langit. Kakak Feng telah berkultivasi selama ini, dan dia pergi bersamaku segera setelah dia menerobos. Dia tidak punya waktu untuk melihat tuannya. Ling Xiaoxiao diam-diam mencibir, dan begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa Feng Wuchen berbohong dan membodohi Feng Zhenqiong dan yang lainnya, tetapi Ling Xiaoxiao juga tidak mengeksposnya. Sadar akan tatapan Ling Xiaoxiao, dan melihat Ling Xiaoxiao mencibir, Feng Wuchen hanya bisa menyeringai. Molinger, ingatlah hubungan lama. Aku sudah memberimu keluargamu kesempatan. Jika ayahmu terobsesi dengan itu, maka itu akan menjadi kesalahanku. Feng Wuchen diam-diam berkata di dalam hatinya, meskipun dia putus dengan Molinger, tetapi hubungan selama bertahun-tahun bukan untuk mengatakan itu bisa rusak, dan itu akan memakan waktu. Obrolan 27. Panggilan. Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat, dan wajahnya berkeringat. Ini jelas keruntuhan yang disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan. Feng Wuchen menyeka keringatnya dan tersenyum pahit, sangat melelahkan untuk membuat obat. Tidak heran para tetua tidak dapat membuat banyak pil obat dalam satu hari, dan konsumsi kekuatan jiwa terlalu besar. Melihat kibau condensing ki powder yang telah dia sempurnakan, Feng Wuchen tersenyum bahagia. Untungnya, teknik alkimia jiwa naga Evil Dragon God sangat kuat. Setelah berlatih, kekuatan jiwaku telah meroket beberapa kali, kalau tidak, aku tidak akan bisa memperbaikinya sama sekali. Bubuk multi obat, semakin halus, semakin kuat kekuatan jiwanya. Memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen mampu mengolah alkimia jiwa naga, dan berdasarkan pengalaman Dewa Naga Jahat dan teknik alkimia misterius, ia menyempurnakan lebih dari 70 salinan kibau condensing ki powder dalam satu hari. Jika kekuatan jiwa tidak cukup kuat, Feng Wuchen dapat memperbaiki lebih banyak. Menyempurnakan lebih dari 70 salinan dalam satu hari sangat menakutkan. Jika Feng Qianyang mengetahuinya, saya khawatir rahangnya akan takut. Teknik alkimia jiwa naga Dewa Naga Jahat sangat luar biasa. Feng Wuchen tidak memerlukan tungku alkimia untuk memurnikan bubuk obat. Tidak seperti alkemis lainnya, mereka harus menggunakan satu kuali untuk alkimia. Pemurnian Feng Wuchen dari kibau condensing ki powder adalah untuk mengaktifkan atribut api, mengkalsinasi bahan obat langsung di tangan, dan memperbaiki sebagian dalam 10 menit, kecepatannya cepat, dan tidak ada tingkat kegagalan. Kekuatan jiwa pulih dengan sangat cepat. Hanya setelah istirahat sejenak, Feng Wuchen merasa bahwa kekuatan jiwanya telah banyak pulih, dan dia sekali lagi kagum dengan teknik alkimia jiwa naga yang menakutkan. Untuk memperbaiki pil pengumpul ki lainnya, dan untuk bekerja sama dengan bubuk ki kondensasi kibau berkualitas tinggi yang saya haluskan, itu harus dapat menembus 2 tingkat dalam waktu singkat, pasti dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Pil pengumpul ki dapat membantu Ki Refining Realm untuk meningkatkan kultivasi tingkat pertama. Mengagumi kibau condensing kisan, ditambah dengan kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang menakutkan, Feng Wuchen memiliki kepercayaan diri untuk menembus level kedua dalam waktu setengah bulan. Setelah mempraktikkan teknik alkimia jiwa naga, selama Feng Wuchen memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat, dia dapat memperbaiki obat apapun yang dia inginkan. Dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen saat ini, dia hanya seorang alkemis kelas 1. Kultivasi jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak, sehingga efek kultivasi akan lebih jelas.
Feng Wuchen duduk bersila dan menjalankan Jue Dewa Naga tertinggi untuk berlatih. Setelah setengah jam, Feng Wuchen telah kembali ke kondisi puncaknya, semangatnya 100 kali lipat, dan dia merasa bahwa kultivasinya sedikit meningkat. Kemudian Feng Wuchen menyempurnakan pil pengumpul Qi dan menyimpannya untuk terobosan. Pong! Feng Wuchen merangsang energi kemarahan atribut api, dan dengan suara teredam, api cian menyala di telapak tangan kirinya. Cobalah teknik pemurnian artefak Dewa Naga Jahat untuk melihat kualitas apa yang bisa ditingkatkan pedang api. Besi hitam seharusnya cukup untuk memperbaiki cincin penyimpanan. Feng Wuchen tersenyum dan mengeluarkan inti sihir atribut api dari sakunya. Bakar di telapak api cian. Cincin penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang agar mudah dibawa. Seni pemurnian sedang berjalan, tangan kiri Feng Wuchen mengubah gerakan misterius, inti sihir dengan cepat dilebur, berubah menjadi cairan hitam, dan kemudian langsung bergabung menjadi pedang yang menyala, dan gerakan itu berubah lagi. Pedang api berputar di udara, memancarkan cahaya api yang redup, dan aura yang kuat perlahan menyebar. Selesai. Napas pedang api jauh lebih kuat. Seni pemurnian sangat mengerikan. Feng Wuchen tertawa penuh semangat, sayangnya inti sihir hanya urutan kedua, kalau tidak, mungkin bisa naik ke harta karun kelas atas. Meskipun sedikit tidak mencukupi, Feng Wuchen sudah sangat puas. Lagi pula, masih ada besi hitam, jadi tidak masalah untuk meningkatkan pedang api menjadi harta karun tingkat tinggi. Titik leleh besi hitam relatif tinggi. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, tidak mudah untuk mencium besi hitam. Tapi untungnya, api cian bukanlah api biasa. Hanya butuh setengah jam untuk mencium besi hitam. Solusi merah menyala dari besi hitam dilebur ke dalam pedang yang berapi-api, menutupi seluruh pedang yang berapi-api. Feng Wuchen dengan cepat mengubah gerakannya, yang sangat misterius. Feng Wuchen mengubah bentuk pedang yang menyala sambil menyatu dengan larutan besi hitam, membuat pedang yang menyala lebih panjang dan lebih mengejutkan. Gagang dan sarung tangan juga berbeda dari sebelumnya. Gagangnya diperpanjang, tetapi tantangannya langsung dijatuhkan, yang setara dengan hanya memiliki gagang dan badan pedang. Aura pedang Huoyan sudah mulai meningkat. Melihat pedang Huoyan yang merah menyala dan cemerlang, Feng Wuchen menjadi bersemangat, merasakan aura kuat dari pedang Huoyan. Perlahan-lahan, larutan besi hitam meleleh ke dalam pedang api, yang tidak hanya meningkatkan aura pedang api, tetapi juga membuat pedang api lebih keras dan lebih tajam. Oleh karena itu, senjata magis yang dibuat oleh Xuan Tai semuanya sangat kuat, setidaknya harta dan senjata spiritual. Tentu saja, senjata ajaib yang terbuat dari besi meteorit bahkan lebih menakutkan, tetapi besi meteorit sangat berharga dan sulit didapat. 1 jam kemudian, Feng Wuchen berhasil mengintegrasikan besi hitam ke dalam pedang Huoyan, dan pedang Huoyan juga ditingkatkan ke peringkat harta karun tingkat tinggi, dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Ini jauh lebih berat, itu pedang yang sangat bagus, tapi sayangnya besi hitamnya tidak cukup murni, jika tidak, mungkin tidak mungkin untuk mengupgrade ke alat roh, tetapi jika saya ingin mengambil alat roh sekarang, diperkirakan saya akan dibunuh, dan ini tidak perlu. Cepatlah. Feng Wuchen tersenyum bahagia, memegang Flaming Sword di tangannya. Memegang pedang yang menyala dengan erat, Feng Wuchen menari dengan penuh minat. Gerakannya cerdik, memiliki bentuk ilahi, dan dia luar biasa. Dibandingkan dengan Feng Wuchen sebelumnya, itu 100 kali lebih indah. Jika seseorang menontonnya saat ini, mereka pasti akan mabuk oleh gerakan pedang yang menari Feng Wuchen. Setiap gerakan mudah diingat, dan itu adalah esensinya. Gerakan pedang biasa menari-nari di tangan Feng Wuchen, dan rasanya seperti dewa pedang datang. Menerima. Feng Wuchen memberikan minuman rendah,
dan pedang api langsung berubah menjadi nyala api dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Dengan tambahan inti iblis dan besi mendalam, kekuatan pedang api seharusnya sama dengan alat roh tingkat rendah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, menjadi semakin puas dengan pedang api. Setelah istirahat sejenak, Feng Wuchen menggunakan besi meteorit yang tersisa untuk memperbaiki cincin penyimpanan. Karena bahan yang tidak mencukupi, Feng Wuchen hanya bisa memperbaiki cincin penyimpanan yang paling umum, dan ruangnya hanya 3 meter persegi. Tapi ini sudah cukup, Feng Wuchen tidak memiliki apa-apa untuk dipegang, dan setelah bahan tersedia di masa depan, cincin penyimpanan tingkat tinggi akan disempurnakan. Dalam satu hari, Feng Wuchen menyelesaikan hal-hal yang sibuk. Setelah itu, Feng Wuchen mengabaikan keterkejutan semua orang di keluarga Feng dan membubarkan ki kondensasi Qibao. Anggota senior keluarga Feng tercengang dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak seolah melihat monster. Begitu banyak yang telah disempurnakan hanya dalam satu hari. Ada lebih dari 70 eksemplar. Jika Anda menggantinya dengan alkemis lain, saya khawatir Anda tidak akan bisa melakukannya dalam waktu setengah bulan. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Feng Wuchen juga memiliki master alkemis yang kuat, mereka merasa lega dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ada lebih dari 70 bubuk obat, yang berkualitas sangat tinggi, dan jauh lebih tinggi daripada yang disempurnakan oleh Feng Qianya. Fokus dari bubuk ki kondensasi Qibao ini adalah untuk budidaya tingkat tinggi keluarga Feng. Adapun penjaga itu, kita hanya bisa menunggu batch berikutnya. Kembali ke kamar, Feng Wuchen mulai berlatih, menuangkan 2 salinan Qibao condensing ki ke dalam bak mandi, dan kemudian menelan ki gathering pill untuk mulai berlatih. Ketika pil pengumpul ki masuk ke tenggorokannya, itu langsung berubah menjadi sejumlah besar panas untuk diserap Feng Wuchen, dan tubuhnya juga mulai dengan panik menyerap kekuatan obat Qibao Ningqisan, dan peningkatan basis kultivasinya sangat menakutkan. Mendesis. Merasakan kecepatan kultivasinya, Feng Wuchen tersentak kaget, dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Ini lebih menakutkan dari yang kukira. Ki Gathering Pill dan Ki Tracer Condensing Qisan benar-benar kuat. Seru Feng Wuchen, dan ekstasi di hatinya mengalir tak terkendali. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen saat ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari pertama Kekaisaran Api, sama sekali tidak ada kecepatan kultivasi yang menakutkan seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, menekan ekstasi di dalam hatinya, Feng Wuchen mengabdikan dirinya untuk berlatih, dengan gila menyerap kekuatan obat dari ramuan obat dan bubuk obat. Seiring berjalannya waktu, kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Setelah 5 hari, Feng Wuchen hampir menembus level kedua Ki Refining Realm, dan bahkan mengendarai roket tidak akan begitu menakutkan. Puncak tingkat pertama pemurnian Ki telah dikonsolidasikan selama 2 hari, dan Feng Wuchen telah berhasil melangkah ke tingkat kedua pemurnian Ki, dan kekuatan serta tubuhnya langsung beberapa kali lebih kuat. Kekuatan obat dari Ki Gathering Pill dan Qibao Ningqi Powder juga dikonsumsi setengahnya. Waktu berlalu, 7 hari lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang berkultivasi dengan gila, telah mencapai puncak kedua Ki Refining Realm lagi. Kecepatan kultivasi yang mengerikan tidak tertandingi. Bagi Feng Wuchen, terobosan seperti orang dewasa melompat ke sungai, mengambil satu langkah dan lewat. Menerobos level ketiga Ki Refining Realm, sama sekali tidak ada hambatan. Dalam setengah bulan, Feng Wuchen menerobos lagi, dan sekarang berada di tingkat ketiga alam pemurnian Ki. Dengan kecepatan yang begitu menakutkan, siapa yang bisa dibandingkan dengan kekaisaran? Seluruh benua sulit untuk menemukan yang kedua. Namun,
Tepat ketika Feng Wuchen senang karena berhasil menembus level ketiga Qi Refining Realm, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Wushuang. Dua toko keluarga yang dihancurkan, dan 13 penjaga terbunuh. Dan dia terbunuh dalam semalam tanpa gerakan apapun. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota Wushuang, dan semua orang terkejut. Ketika keluarga yang mendengar berita itu, Lei Ting sangat marah. Sayangnya, dua tokoh keluarga yang kebetulan paling dekat dengan tokoh keluarga Feng, yaitu tokoh yang menjual bahan obat dan jamu. Keluarga yang baru saja terkoyak dengan keluarga Feng belum lama ini, dan sekarang 13 orang telah meninggal di keluarga Yang. Tidak sulit bagi orang untuk menebak bahwa keluarga Feng melakukannya, dan metode kejam seperti itu sangat mirip dengan Feng Wuchen. Tentu saja, menebak adalah menebak. Tanpa bukti, tidak ada seorang pun di Wushuang Cheng yang berani menyimpulkan bahwa itu adalah keluarga Feng. Tetapi keluarga yang bersikeras bahwa keluarga Feng yang melakukannya. Seluruh keluarga yang berteriak-teriak untuk menghancurkan keluarga Feng dan membalaskan dendam penjaga yang mati. Setelah keluarga Feng mengetahuinya, hal pertama yang muncul di benak mereka adalah keluarga Mo. Kota Wushuang sekarang berantakan, dan tidak ada yang berani keluar, karena takut terbunuh. Kota Wushuang telah cukup sepi selama bertahun-tahun, dan hari ini jelas merupakan hari yang paling menakutkan dalam sejarah kota Wushuang. Keluarga yang dipimpin oleh Yang Qingyun, dan seluruh keluarga yang dikirim dengan kekuatan penuh, dan pergi ke keluarga Feng dengan aura pembunuh, seolah-olah mereka putus asa untuk membuat keluarga Feng kehilangan kulit mereka. Di jalan, itu sepi dan bersih, dan sesosok tampak seperti kota hantu, tetapi penuh dengan aura pembunuh. Badai berdarah akan segera dimulai di Peerless City.